Yuk kita coba introspeksi, muhasabah, udah cocok enggak ini identitas keislaman kita ini sesuai dengan maunya Allah dalam Quran maupun tuntunan yang ada dalam sunnah atau hadis-hadis yang sahih. Mari kita telusuri Al-Baqarah 112 yang dibaca dalam mukadimah tadi. Bala man aslama. Barang siapa yang Islam, aslama wajahahu, wajahnya, menyerahkan wajahnya. Wajah itu simbol diri. Maka tafsir wajah menyerahkan diri, lahir batin, pikiran dan perasaan, fisik dan mental, raga dan jiwa. Gak bisa dipisahin. Barang siapa yang menyerahkan dirinya karena Allah, kepada Allah. Di sini lulus enggak kita? Kayaknya lulus di sini. Aman kita, identitas keislamannya lulus kayaknya di sini. Ya kalau enggak kita, tapi perlu ditelaah dulu, dikaji dulu. Menyerahkan diri itu apa identik dengan nyerah? Ah udahlah, ngalah aja lah. Semua itu sudah diatur, kita tinggal jalani aja lah. Rezeki nggak mungkin pergi kalau memang itu sudah untuk kita. Rezeki juga nggak kemana-mana kalau memang itu sudah ketentuan. Oh nggak begitu cara memahami menyerahkan diri, nggak begitu. Kalau dalam konteks itu harus ada ikhtiar dan doa dulu. Baru terakhirnya bertawakal, berserah diri kepada Allah. Jadi menyerahkan diri di sini artinya ngikuti aturan. Berserah diri dengan maunya Allah, ngikuti aturan Allah. Rambu-rambu kehidupan itu tertera di Quran dan di hadis yang sahih. Saya yakin bapak ibu datang kemari, anak-anak disuruh sama bapak mamanya suruh datang kemari. Karena ada komitmen untuk ngikuti aturan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. An-Nisa 103 biasanya ada di kita. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang yang beriman. Sampai ilmu, Masya Allah. Rasul bersabda, man sami'a nida'a, barang siapa telah mendengar seruan azan, la ya'tihi, dia enggak datangi tempat solat berjemaah, fala sholata lahu, maka tidak ada solat baginya kalau enggak jemaah datang ke masjid. Illa min uzur, kecuali golongan ujur, usia lanjut, sakit-sakitan, atau ada ancaman nyawa sehingga dia enggak harus keluar, cukup sholat di rumah atau sedikit-sedikit molor. Jadi dalam Islam, dalam fikih itu ada rukhsah, keringanan. Coba bilang asal Islam ini agama paksaan. La ikraha fiddin, enggak ada paksa-paksa dalam agama. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah berkehendak dengan kemudahan, dalam adanya kemudahan dalam agama ini. Dengan ilmu hidup mudah dan mulia. Dengan iman hidup terarah dan tenang. Allah tidak ada niat dengan agama ini mempersulit orang hidup. Itu tadi. Nah, jadi makanya ada rukhsah. Lalu timbul pertanyaan, memang kalau sholat zuhur jam 2:30 lewat boleh? Boleh. Memang kalau sholat asar jam-jam deketi jam 5, setengah 6, deket jam 6 kurang boleh? Boleh. Tapi sholat-sholat yang ngulur-ngulur kayak gitu, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Udah sholat dicelakai sama Allah, apalagi enggak sholat. Allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang dalam pelaksanaan sholatnya sahun, lalai, ngulur-ngulur waktu, enggak mau di awal, enggak mau berjemaah di masjid. Wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'a raki'in. Al-Baqarah 43. Dan tegakkanlah sholat dan tunaikan zakat. Ruku bersama-sama orang-orang yang ruku. Bagi laki-laki sholat jemaah di masjid fardu ain. Bagi wanita fardu kifayah. Boleh sholat di rumah. Kecuali
ada agenda, bukan, ada tugas-tugas rumah tangga di jam sholat, sebaiknya di rumah. Nggak ada tugas-tugas rumah tangga di jam sholat, usahakan ke masjid ibu-ibu. Zaman Rasul memang lebih diutamakan kaum ibu di rumah. Ya pertimbangan saat itu, munculnya hadis itu dilandasi dengan asbabul wurud. Kalau Quran asbabun nuzul, bahwa saat itu memang masjid jauh, dan para ibu-ibu memang ditinggali suaminya pada sahid. Mohon maaf, banyak yang janda. Darah Arab jahiliyah yang belum kesiram akidah saat itu buas-buas. Orang Arab itu memang darahnya panas-panas. Suka berantem, suka perang, suka bunuh. Apalagi belum kesentuh akidah tauhid saat itu. Zaman jahiliyah itu. Makanya Rasul melarang kaum ibu ke masjid saat itu. Kalau sekarang di mana-mana dekat rumah ada masjid. Kecuali ada tugas rumah tangga. Karena fardu kifayah. Artinya apa? Ada satu ibu aja yang di masjid nggak kena dosa perempuan sekampung. Tapi kalau nggak ada satu pun yang di masjid kena dosa perempuan sekampung. Bagi pria fardu ain. Semua individu ke masjid sholat berjemaahnya. Kalau enggak itu fala sholatalahu. Sebagian mufassirin hadis mengatakan maka enggak sah sholatnya kalau enggak jemaah. Enggak sah. Kecuali tadi ada uzur kan, rukhsah, keringanan dalam syariat Islam. Itu yang pertama kayaknya kita lulus lah ini. Buktinya hati kita terpanggil, sholat ini amalan paling utama. Inna awwalu mayuhasabu li abdihi fi yaumul qiyamati sholatuhu. Sungguh amal ibadah bagi hambanya yang pertama diperiksa oleh Allah di saat kiamat sholat. Intukubila sholatuhu fatukubila sairu amali. Jika amal sholatnya terjaga, maka amal-amal lainnya juga diterima. Wa idrudda sholatuhu rudda sairu amali. Dan jika tertolak, enggak jaga sholat 5 waktu ketika hidup, rudda sairu amali. Tertolak sia-sia semua amalan-amalan di luar sholat. Sholat bukan pernah sepele dengan sholat. Bahkan sholat yang membedakan orang itu mukmin atau kafir. Man taraka, Rasulullah bersabda, man taraka sholatan muta'amidan. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad, maka sungguh kafara jihara. Dia kafir terang-terangan. Bukan murtad maksudnya. Kafir dalam arti ingkar dengan syariat Islam sholat itu. Bukan murtad. Bukan non-muslim. Jadi tiba-tiba dia jadi orang kafir. Bukan kafir dalam arti murtad. Bukan itu ya. Ingkar. Kafaro. Kafaro itu kan ingkar. Yang nggak mau sholat juga diponis munafik. Buka An-Nisa 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguh orang Islam yang munafik itu hendak menipu Allah, padahal Allah lah yang memperdayakan dirinya itu. Wa iza qamu ila shalah, dan jika mereka mau tegak salat, qamu kusala, tegaknya malas. Kalau sudah ada bawaan malas sholat, berarti ada benih-benih kemunafikan. Terpaksa dia sholat. Yura'unan nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Mereka karena ingin dilihat oleh manusia dengan sholatnya, padahal mereka tidaklah sholat kecuali sedikit dan sekali-sekali saja. Pengertian dilihat oleh manusia karena disuruh sama istri, karena disuruh sama bapak mamanya, karena takut nanti dianggap nanti kalau mati yang nyolatinya dikit, karena manusia, bukan karena panggilan hatinya ingin menghadap dan membersihkan dirinya di hadapan Allah yang Maha Suci. Munafik. Ustaz, memang kalau munafik kenapa? Astagfirullah. Bu, saya mau tanya, Allah lebih murka kepada orang kafir atau orang munafik? Munafik. An-Nisa 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar.
Sesungguhnya orang Islam yang munafik itu ditempatkan di asfali minan nar, paling bawah lapisan dari neraka. Kalau orang kafir dibakar hanya sekedar dapat jilatan api. Orang Islam yang munafik bukan dibakar sekedar dapat jilatan api lidahnya, tapi dia menjadi sumber bahan bakar untuk menciptakan jilatan api yang membakar si orang kafir. Panasan mana orang Islam yang munafik dengan orang kafir? Jelas orang Islam yang munafik. Marah betul Allah sama orang munafik. Karena dia muzabzabina baina zalik. An-Nisa 143. Orang munafik itu hatinya terombang-ambing baina zalik, di antara yang sedemikian. Apa maksudnya? La ilaha ula wa la ilaha ula. An-Nisa 143. Dia bukan golongan orang yang beriman, tapi dia juga bukan golongan orang kafir. Hidupnya berada pada dua kutub. Di satu saat dia taat, di saat yang lain dia jahat. Di satu saat dia maksiat, tiba-tiba dia tobat. Di satu saat dia nggak takut dengan cari sumber rezeki yang haram sekalipun. Tiba-tiba dia ada saatnya ngambil rezeki yang halal. Di satu saat dia sadar atau tidak membela yang batil. Di saat yang lain tiba-tiba dia merenung, aku harus membela yang hak dan benar. Muzabzabina baina zalik. An-Nisa 143. Hatinya terombang-ambing di antara dua kutub. Bukankah hidup ini pilihan? Pilih baik atau pilih jahat? Pilih taat atau pilih taat atau pilih jahat? Jahat? Pilih maksiat atau pilih tobat? Pilih halal atau pilih haram? Pilih hak atau batil? Pilih takut atau berani? Mau nggak mau itu harus dipilih salah satunya. Karena hidup ini pilihan. Mana buktinya? Ketika satu saat di akhirat, pasti mau nggak mau milih. Pilih surga atau neraka. Hidup ini pilihan. Pilih jadi orang jahat atau pilih jadi orang soleh. Pilihan. Tapi hati orang munafik hidup di antara dua kutub. Muzabzabina baina zalik. Hatinya terombang-ambing di antara dua kutub. Enggak mau milih. Dia bisa jahat, dia bisa taat. Dia bisa tobat, dia bisa maksiat. Dia bisa cari sumber halal, dia bisa cari sumber haram. Enggak pernah mau milih. An-Nisa 140.